Pernahkah Anda duduk diam di penghujung hari saat rumah akhirnya sunyi, lalu menghela nafas panjang dan bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah menjadi orang tua yang baik hari ini? Kita semua memulai perjalanan ini dengan impian yang indah. Kita membayangkan tawa, pelukan, dan momen-momen manis yang sering kita lihat di media sosial. Namun, realitanya seringkali berbeda. Hari-hari kita justru diisi dengan cucian yang menumpuk, tangisan yang sulit ditenangkan, hingga rasa lelah yang terasa sampai ke tulang. Seringkali, dalam hiruk pikuk itu, kita terjebak dalam rutinitas mengatur. Kita mengatur apa yang mereka makan, kapan mereka tidur, dan bagaimana mereka harus berperilaku. Tanpa sadar, fokus kita bergeser. Kita terlalu sibuk melakukan koreksi, sampai kita lupa membangun koneksi. Di video kali ini, kita tidak akan membahas tips praktis agar anak patuh dalam sekejap. Kita akan berbicara lebih dalam tentang bagaimana memahami dunia mereka, mengelola emosi kita sendiri, dan membangun ikatan yang akan mereka kenang seumur hidup. Mari kita jujur, tantrum anak adalah ujian kesabaran terbesar bagi setiap orang tua. Saat anak menangis kencang di tengah pusat perbelanjaan atau menolak makan sayur yang sudah kita masak dengan susah payah, reaksi pertama kita biasanya adalah marah atau merasa malu. Tapi tahukah Anda bahwa otak anak belum berkembang sesempurna otak kita? Bagian otak yang mengatur emosi dan logika belum tersambung dengan baik. Bagi seorang balita, kehilangan mainan kesayangannya bisa terasa seperti kiamat kecil. Mereka belum punya kata-kata untuk menjelaskan rasa frustasinya. Maka, tantrum bukanlah sebuah pemberontakan. Tantrum adalah sebuah pesan. Saat mereka berteriak, sebenarnya mereka sedang berkata, "Ibu, ayah, aku merasa kewalahan dengan perasaanku sendiri. Aku butuh bantuanmu untuk menenangkannya." Jika kita membalas teriakan mereka dengan teriakan yang lebih keras, kita hanya sedang mengajarkan bahwa kekuatan adalah cara menyelesaikan masalah. Namun, jika kita hadir dengan ketenangan, kita sedang memberikan mereka jangkar di tengah badai. Validasi perasaan mereka. Katakan, "Ibu tahu kamu sedih karena mainan itu rusak. Tidak apa-apa untuk merasa sedih." Saat anak merasa didengar, perlahan dinding pertahanan mereka akan runtuh, dan di sanalah koneksi mulai terbangun kembali. Ada pepatah yang mengatakan bahwa anak-anak adalah peniru yang ulung, namun pendengar yang buruk. Mereka mungkin mengabaikan nasihat kita yang panjang lebar, tapi mereka tidak akan pernah melupakan bagaimana kita bereaksi saat kita sedang stres atau marah. Parenting sebenarnya adalah perjalanan memperbaiki diri sendiri. Kita tidak bisa meminta anak untuk sabar jika kita sendiri sering membanting pintu saat kesal. Kita tidak bisa meminta anak untuk menjauh dari gadget jika mata kita sendiri tidak lepas dari layar ponsel saat mereka mencoba mengajak kita berbicara. Anak-anak melihat bagaimana memperlakukan pasangan, bagaimana kita berbicara dengan kurir di depan pintu, dan bagaimana kita memaafkan kesalahan diri sendiri. Sebelum kita mencoba mengubah perilaku anak, mungkin kita perlu bercermin. Apakah kita sudah memberikan contoh yang ingin kita lihat pada mereka? Memperbaiki pola asuh seringkali dimulai dengan menyembuhkan luka-luka di masa lalu kita sendiri. Kita tidak harus menjadi orang tua yang sempurna.
Kita hanya perlu menjadi orang tua yang sadar, conscious parenting, sadar akan kata-kata kita, sadar akan tindakan kita, dan berani meminta maaf saat kita melakukan kesalahan. Satu hal yang sering dilupakan oleh para orang tua, terutama ibu, adalah menjaga diri sendiri. Sering ada rasa bersalah yang muncul saat kita pergi keluar sebentar tanpa anak, atau sekedar menikmati kopi hangat dalam damai. Kita merasa harus memberikan 100% waktu kita untuk anak. Tapi ingatlah filosofi masker oksigen di pesawat terbang. Gunakan masker Anda sendiri sebelum membantu orang lain. Anda tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Jika Anda kelelahan secara mental dan fisik, Anda akan lebih mudah marah dan sulit berempati, dan kehilangan kegembiraan dalam mendampingi tumbuh kembang si kecil. Self-care bukan berarti egois. Self-care adalah investasi agar Anda punya energi untuk mencintai anak-anak Anda dengan lebih baik. Tidur yang cukup, hobi yang tersalurkan, atau sekedar obrolan dengan sahabat adalah nutrisi bagi jiwa seorang yang tua. Jangan menunggu sampai Anda merasa layak untuk beristirahat. Beristirahatlah karena Anda membutuhkannya. Saat Anda merasa bahagia dan tenang, aura itu akan menular ke seluruh rumah. Anak-anak yang dibesarkan orang tua yang bahagia cenderung tumbuh menjadi individu yang lebih stabil secara emosional. Waktu adalah sesuatu yang sangat curang. Di saat-saat sulit, rasanya hari berjalan begitu lambat. Malam-malam tanpa tidur terasa selamanya. Namun tiba-tiba saja baju yang bulan lalu mereka pakai sudah kekecilan. Tiba-tiba saja mereka tidak lagi meminta kita memegang tangannya saat menyeberang jalan. Suatu hari nanti, suara riuh di rumah ini akan hilang. Tidak akan ada lagi sisa mainan di lantai ruang tamu. Tidak akan ada lagi coretan di dinding atau pertanyaan "kenapa?" yang diulang 10 kali dalam semenit. Anak-anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka tidak butuh rumah yang selalu rapi seperti di majalah atau mainan yang mahal. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Kehadiran yang utuh, bukan sekedar fisik yang ada di sana, namun pikiran yang entah di mana. Mereka butuh mata yang menatap mereka dengan penuh kasih, telinga yang mendengarkan cerita mereka tanpa menghakimi, dan tangan yang selalu siap memeluk saat dunia terasa berat bagi mereka. Terima kasih sudah berjuang setiap hari. Meskipun mungkin tidak ada yang memberikan Anda penghargaan atau tepuk tangan, ketahuilah bahwa bagi anak Anda adalah pahlawan. Anda adalah dunianya. Tetaplah belajar, tetaplah bersabar, dan yang terpenting, tetaplah mencintai dengan tulus. Karena pada akhirnya, bukan nilai ujian atau pencapaian yang paling penting, melainkan seberapa besar mereka dicintai oleh Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, para orang tua hebat.